Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah ya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang tradisi. Apa sih tradisi itu? Jadi, tradisi adalah kebiasaan atau adat yang dilakukan secara terus-menerus dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi muncul karena adanya nilai keyakinan atau kebiasaan yang dianggap penting oleh suatu kelompok, sehingga tetap dijaga dan dilaksanakan. Tradisi mengandung makna dan nilai yang mendalam, misalnya nilai kebersamaan, rasa syukur, gotong royong, serta penghargaan terhadap perbedaan. Oleh karena itu, tradisi menjadi salah satu identitas penting dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Sekarang kita bahas dulu tentang tradisi dalam keluarga. Nah, keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang kehidupan. Dari keluarga, kita belajar berbicara sopan, saling tolong-menolong, dan menghormati orang tua. Tradisi keluarga adalah kebiasaan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dan biasanya diwariskan dari orang tua atau nenek moyang. Tradisi keluarga penting karena dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga, menanamkan rasa cinta, kasih sayang, serta saling menghargai. Nah, contohnya kayak salam-salaman saat lebaran untuk saling bermaaf-maafan. Terus yang kedua juga makan bersama di meja makan sebagai wujud kebersamaan. Lalu ada lagi seperti berdoa bersama, terus gotong royong di rumah juga. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tradisi masyarakat. Nah, selain di rumah, kita juga hidup di lingkungan masyarakat. Kan kita hidup di kampung, desa, atau kota. Nah, masyarakat juga punya tradisi yang penting untuk dijaga agar semua orang hidup rukun dan saling membantu. Oke, jadi apa itu tradisi masyarakat? Nah, tradisi masyarakat adalah kebiasaan yang dilakukan bersama oleh sekelompok orang dalam lingkungan tertentu. Biasanya, tradisi ini melibatkan banyak warga dan mengandung nilai kebersamaan serta gotong royong. Nah, di situ terdapat contoh tradisi masyarakat seperti gotong royong membersihkan lingkungan sekitar, terus ada juga lomba hari kemerdekaan. Tradisi masyarakat menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas, menumbuhkan rasa persatuan, serta menjaga keharmonisan di lingkungan sekitar. Nah, apakah tradisi itu penting? Jawabannya tradisi itu penting. Kenapa kok penting? Karena tradisi memiliki makna penting dalam kehidupan. Antara lain, yang pertama, ada identitas. Tradisi menjadi ciri khas sebuah keluarga atau masyarakat. Yang kedua, ada kebersamaan. Kebersamaan ini mempererat hubungan antar anggota keluarga maupun masyarakat. Yang ketiga, ada rasa syukur. Banyak tradisi lahir dari rasa syukur atas rezeki atau peristiwa penting. Yang keempat, tradisi merupakan warisan budaya karena menjaga kesinambungan nilai budaya dari generasi ke generasi. Yang kelima, tradisi merupakan kebinekaan, mengajarkan bahwa perbedaan tradisi adalah hal yang harus dihargai. Nilai yang terkandung dalam tradisi yang pertama ada gotong royong. Gotong royong itu bekerja sama tanpa pamrih untuk kepentingan bersama. Lalu yang kedua ada religiusitas. Religiusitas yaitu banyak tradisi yang diawali dengan doa atau ibadah. Yang ketiga ada kebersamaan dan persatuan. Tradisi memperkuat rasa saling memiliki. Yang keempat ada menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan itu belajar menghormati tradisi orang lain. Lalu yang terakhir ada kemandirian dan tanggung jawab.
Melalui tradisi ini, anak-anak belajar peran mereka dalam masyarakat. Jadi, apa sih dampaknya bila tidak menjaga tradisi? Nah, dampak tidak menjaga tradisi keluarga dan masyarakat. Yang pertama itu membuat melemahnya ikatan sosial. Jadi, kegiatan tradisional sering berfungsi sebagai perekat sosial yang mempererat hubungan antar anggota keluarga atau masyarakat. Nah, hilangnya tradisi dapat menyebabkan peningkatan sifat individualis atau menyendiri dan berkurangnya semangat komunal seperti gotong royong. Lalu yang kedua, ada pergeseran nilai kekeluargaan. Nah, dalam konteks keluarga, melonggarnya tradisi dapat mengubah prioritas dan mengurangi kehangatan atau waktu yang dihabiskan bersama, lalu berpotensi menggeser nilai-nilai kekeluargaan. Jadi, mengapa juga tradisi harus dilestarikan? Karena tradisi itu warisan berharga dari nenek moyang kita. Kalau tidak dijaga, tradisi bisa hilang karena pengaruh zaman modern. Nah, kita ini bisa melestarikan tradisi dengan cara yang pertama, ikut serta dalam kegiatan adat di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, yaitu belajar dan mengenal tradisi dari daerah sendiri. Lalu yang ketiga, ada mengajarkan tradisi kepada adik atau teman. Jadi, kita mengajarkan tradisi yang kita ketahui kepada teman-teman kita di sekolah. Lalu yang keempat, mencintai budaya Indonesia seperti tarian daerah, lagu daerah, dan pakaian adat. Seperti kalian menyukai lagu-lagu atau tradisi-tradisi timur yang sedang hype sekarang. Tapi jangan dilupakan untuk tradisi dari negara kita sendiri. Lalu yang kelima, ada membuat cerita atau gambar tentang tradisi agar tidak dilupakan. Contohnya, kalian mungkin melukis ketika ada warga di sekitar kalian yang gotong royong, atau kalian melukis ketika ada acara Maulid Nabi. Seperti itu. Kalau kita menjaga tradisi, artinya kita ikut menjaga jati diri bangsa Indonesia. Nah, tradisi di zaman sekarang, karena sekarang zamannya sudah modern, ada handphone, ada internet dan media sosial, tapi bukan berarti tradisi harus ditinggalkan. Kita bisa memadukan tradisi dan teknologi. Contohnya, membuat video tentang upacara adat di kampung, menyanyi lagu daerah lalu mengunggahnya di internet, lalu mengenalkan makanan khas daerah lewat vlog atau poster. Biasanya kita mengenalkan makanan khas lewat vlog seperti di TikTok, di YouTube, seperti itu. Jadi tradisi tetap hidup dan dikenal oleh banyak orang termasuk anak-anak muda seperti kalian. Anak-anak, dari pelajaran hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang tradisi keluarga dan masyarakat. Tradisi keluarga dan masyarakat adalah bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya. Tradisi-tradisi ini dapat memperkuat ikatan keluarga dan masyarakat. Tradisi-tradisi ini memiliki peran penting dalam mempertahankan identitas budaya, penting untuk melestarikan dan menghormati tradisi-tradisi ini. Mengapa penting untuk menghormati tradisi-tradisi ini? Karena tradisi bukan hanya kebiasaan biasa yang dilakukan berulang-ulang, tetapi juga warisan berharga dari orang tua dan leluhur kita yang mengandung banyak nilai kebaikan. Contohnya, tradisi keluarga. Nah, di dalam keluarga, tradisi mengajarkan kita untuk menyayangi satu sama lain dan menjaga kebersamaan. Contohnya tadi seperti makan bersama, berdoa bersama, saling membantu dalam pekerjaan rumah. Semua itu bukan hanya kegiatan sehari-hari,
tetapi juga menjadi cara untuk menanamkan nilai-nilai baik seperti tanggung jawab, disiplin, sopan santun, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika semua anggota keluarga melaksanakan tradisi ini dengan baik, maka keluarga akan terasa damai, hangat, dan penuh cinta. Sementara di lingkungan masyarakat, tradisi menjadi cara untuk mempererat hubungan antar warga. Tradisi seperti gotong royong, upacara adat, atau seperti syukuran panen menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia selalu menjunjung tinggi kebersamaan, kerjasama, dan semangat saling tolong-menolong. Dengan tradisi, masyarakat bisa saling mengenal, saling menghormati, dan hidup berdampingan dengan rukun meskipun berbeda suku, agama, atau adat istiadat. Itulah yang membuat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah dan memiliki budaya yang indah. Tapi selain itu, tradisi juga mengandung nilai-nilai penting yang perlu kita jaga, seperti nilai religius, nilai gotong royong, nilai moral, dan nilai cinta tanah air, seperti yang Ibu sebutkan tadi. Nah, tradisi menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya sendiri dan mengingatkan kita bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan dan keindahan yang patut dilestarikan. Nah, kalau tradisi terus dijaga, kita tidak akan kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya dan beradab. Namun, tantangan di zaman modern ini banyak anak muda yang mulai melupakan tradisi karena lebih sibuk dengan teknologi atau hiburan modern. Padahal, tradisi bisa tetap kita lakukan sambil mengikuti perkembangan zaman. Kita bisa menggunakan teknologi untuk mengenalkan dan menjaga tradisi. Misalnya dengan membuat video tentang budaya daerah, menulis cerita rakyat, atau menyanyi lagu tradisional lalu membagikannya lewat internet atau dimasukkan ke platform YouTube, TikTok, Instagram. Nah, dengan begitu tradisi tidak akan hilang, tapi justru semakin dikenal oleh banyak orang. Nah, oleh karena itu, kita semua, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, punya tanggung jawab untuk menjaga, mencintai, dan melestarikan tradisi keluarga dan masyarakat. Caranya itu cukup sederhana aja, mulai dari hal kecil di rumah seperti bantu orang tua, menghormati mereka. Lalu juga kita bisa ikut gotong royong di lingkungan sekitar, serta bangga memakai pakaian adat. Kalau misalkan kayak Hari Batik Indonesia, kita serentak memakai baju batik atau mengikuti perayaan budaya di sekolah. Nah, setiap tindakan kecil yang kita lakukan itu menjaga tradisi. Berarti kita juga sedang menjaga warisan berharga bangsa Indonesia. Seperti yang Ibu bilang tadi, karena dampak jika tradisi tidak dijaga itu hubungan keluarga itu menjadi jauh, terus gotong royong dan kepedulian hilang, lalu budaya daerah bisa punah, karena kan Indonesia punya ribuan budaya, adat dan tradisi. Nah, itu bisa hilang satu persatu jika tradisi itu tidak dilaksanakan atau dihilangkan begitu saja. Ingat ya anak-anak, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan budayanya sendiri. Kalau kita mencintai dan menjaga tradisi, berarti kita juga ikut menjaga Indonesia agar tetap dikenal sebagai bangsa yang sopan, ramah, dan penuh persaudaraan. Jadi, kalian walaupun menyukai tradisi negara lain atau di luar negara kita seperti tradisi negara-negara barat, tapi kalian juga tidak boleh melupakan budaya sendiri, tidak boleh membenci tradisi dari negara sendiri. Semoga setelah belajar hari ini, kalian semua bisa semakin mengenal,
mencintai, dan melestarikan tradisi keluarga dan masyarakat di sekitar kalian. Mari kita jadikan tradisi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari agar nilai-nilai kebaikan di dalamnya selalu hidup di hati kita semua. Oke anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan dan belajar dengan semangat hari ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.